Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Kabarnya Bang Andre? Kabar Bang Andre baik saja Kak. Masih di sini kita dengan ibadah online sekolah minggu. Masih setia kan? Tapi sebelum kita mulai ibadah kita buka dulu dengan doa yang dipimpin oleh Bang Andre. Silakan Bang. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang Kau berikan kami dan juga Tuhan mengerti ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Nah sekarang kita nyanyi lagu yang pertama. Lagunya apa Bang Andre? Mari kita bersukaria. Oke, musik Bang. Bersukaria Bang Andre. Masih dong Kak Kevin. Kita harus bersukaria selalu walaupun di masa ini. Nah untuk selanjutnya kita boleh mendengarkan lagu dari teman-teman kita. Siapa coba? Siapa Bang? Menurut Abang sih ada Cindy Burunenggolan, Riana Burpatan, sama Sesi Bursmanjunta. Mari kita dengarkan bersama-sama. Cek it. Bagus sekali kan adik-adik, gimana Bang? Suaranya bagus banget ya kayak. Bagus dan keberaniannya Kakak puji deh. Untuk adik-adik yang lain harus belajar di rumah nyanyi ngapain. Iya. Lalu datang dong ke sini syuting. Benar dong Kak. Kan sebentar lagi kita mau Natal. Wow, tinggal 12 bulan, tinggal 2 bulan lagi iya. kayaknya. Siapa yang mau ngisi acara Natal kita? Ayo, siapa? Iya, semuanya kan mau. Oke. Nah sekarang kita nyanyi lagi Bang. Nyanyi lagi Kak. Nyanyi apa sih Kak sekarang? Karena tema kita tentang buah-buah roh, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu tentang buah-buah roh? Benar juga. Oke, musik Bang. Bang Joshua. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Satu kali lagi.
kita ya Kak ya. Cocok Bang. Kakak dan Abang mau ngucapin terima kasih nih buat adik-adik sekolah minggu kita yang sudah merespon tugas-tugas yang kakak dan abang berikan. Kakak senang deh. Dari Horong 1 ada siapa Bang Andre? Yaitu Tiara Boru Panjaitan, kedua Rapata Bakara dan Bintang Boru Bakara, Johannes Siahloho, Mika Boru Siahloho, Renata Boru Lumanggao, Hosea Setanggal, dan Noela Setanggal. Itu Horong 1 dan 2 ya. Iya. Di Horong 3 ada siapa aja Bang? Sautamba, Joy Boru Panjaitan, Alvaro Purba, Aprilia Boru Siahloho, dan Stephen Utahayan. Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bye. Terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terima kasih. Mazmur 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan terdengar suara anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Iya, kalau dari Horong 4 Bang? Cuma panti Boru situ Aduh, kakak suka sedih deh sama Horong 4 ini. Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan yang menaungi mereka dan dari awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terima kasih. Kalau Horong Prarmaja Bang? Cuma Desi Boru Purba dan Mona Boru Panjaitan. Oke, kakak berharap akan lebih banyak lagi anak-anak sekolah minggu yang mau mengerjakan tugas dari kakak dan abang di sela-sela jam pelajaran sekolahnya. Jangan cuma minta nilainya doang dong, tugasnya dikerjakan juga ya. Oke, kakak dan abang tunggu ya. Terima kasih buat yang sudah mengerjakannya. Nah, untuk selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan kan Bang? Iya benar. Iya, firman Tuhan kita hari ini disampaikan oleh Inang Sintua kita, Sintua Boru Tambuna. Nah, untuk itu kita nyanyi dulu satu buah lagu. Oke, lagunya Baca Kitab Suci. Musiknya Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami ya Tuhan telah berkumpul dengan anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, supaya mereka bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga
di tengah-tengah lingkungan Tuhan, terlebih-lebih di hadapan-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai renungan untuk pagi hari ini. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan menjadi kekuatan untuk kehidupan kami. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Limo. Renungan kita pada pagi ini yaitu yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Demikian bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan atau renungan untuk kita pada pagi ini. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh iman bukan sebatas hanya berdoa. Hidup oleh iman adalah melakukan firman Tuhan. Tetapi melakukan firman Tuhan itu bukan hanya saat datang beribadah ke gereja, atau bukan hanya saat kita mendengarkan firman Tuhan pada hanya hari Minggu, seperti saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, atau sedang berkumpul beribadah di rumah teman atau di rumah salah seorang dari teman kita. Anak sekolah minggu yang terkasih dan baik hati, Yesus mengajarkan ke kita, yaitu tadi buah-buah roh ada 9. Bagaimanalah kita untuk menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Anak sekolah minggu yang terkasih dan baik hati, Yesus mengajarkan anak sekolah minggu untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa mengenal suku, agama, atau ras. Yesus mengajarkan anak sekolah minggu untuk mencintai kesetiaan dan membenci pengkhianat. Kita harus setia dengan ajaran agama kita. Kita harus setia dengan perintah orang tua kita. Kita harus setia dengan guru. Dan kita juga harus setia dengan pendeta atau gereja kita. Yesus mengajarkan juga anak sekolah minggu untuk lemah lembut, berpegang kepada kebenaran Alkitab tanpa menggunakan kekerasan. Yesus juga mengajarkan supaya bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri yaitu untuk melakukan kehendak Allah. Artinya jangan gampang terpengaruh dengan ajakan orang lain atau ajakan teman. Kita diajak tawuran, oke, ayo. Seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu yang demo besar-besaran di Indonesia. Banyak anak sekolah yang ikut-ikutan tanpa tahu apa arti dari demo itu. Anak Yesus, anak Kristen, anak Tuhan harus punya komitmen, harus bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri. Jangan gampang terpengaruh dengan omongan orang lain. Maka tawuran tidak ada lagi, demo tidak ada, disuruh mencoret-coret tembok mau, itu adalah hal yang tidak terpuji. Anak sekolah minggu HKBP Limo harus membawa damai. Anak sekolah minggu HKBP Limo harus membawa damai dan sukacita. Sukacita di lingkungan diri sendiri, yaitu yang terkecil, yaitu di rumah kita masing-masing. Anak sekolah minggu yang sudah disayangi oleh orang tuanya sejak lahir sampai sekarang, orang tuamu sudah berjerih payah untuk membesarkan kamu. Apa kata orang tua harus diikuti, karena ajakan dan perintah nasihat orang tua itu pada dasarnya semuanya adalah menuntun anak-anak supaya menjadi anak yang baik. Anak sekolah minggu HKBP Limo harus membawa damai sejahtera di lingkungan, di rumah, di gereja, harus murah hati, mau menolong sesama. Misalnya sekarang karena musim hujan,
banjir. Mungkin tetangga kita, di lingkungan kita, atau di lain RT ada yang kebanjiran. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberi apa yang bisa kita berikan. Memberi pakaian, memberi sembako, memberikan perhatian, membantu mereka untuk membersihkan rumahnya. Kita tidak selamanya bisa memberi dengan menggunakan materi. Non-materi yaitu berupa tenaga juga dibutuhkan oleh teman-teman kita yang sedang kebanjiran. Kemudian orang-orang Kristen atau anak-anak sekolah minggu harus setia dengan temannya. Tidak boleh mengikuti perasaan teman melalui kata-kata, tidak boleh melukai. Anak Kristen tidak boleh melukai perasaan teman dengan kata-kata umpatan. Contohnya, elo hitam, elo black, itu tidak boleh ya. Anak Kristen itu harus menerima temannya apa adanya. Kemudian anak Kristen itu harus setia dengan agamanya. Mungkin Inang mau bertanya dulu untuk masing-masing sekolah minggu. Setiakah kalian mengikuti kebaktian setiap hari Minggu pukul 9? Coba dijawab dalam hati masing-masing. Harus setia dengan agama. Maka kalau setiap hari Minggu pukul 9.00 WIB, sebaiknya mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, atau seperti yang Inang bilang tadi, berkumpul di salah satu rumah temannya. Jangan setia dengan HP, karena main game akhirnya tidak kebaktian. Jangan ya. Tapi kita harus setia untuk mengikuti kebaktian. Dan juga Inang mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah mengisi acara kebaktian sekolah minggu secara online. Jadi kalau disuruh gurunya diajak untuk bernyanyi, jangan malu-malu, tetapi kamu harus mau. Katakan, iya saya mau. Berarti Anda setia kepada siapa? Setia untuk mengikuti ajakan guru-guru atau kakak-kakak sekolah minggu. Kemudian kita sambung lagi. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan Inang sebagai majelis atau sebagai situa di HKBP Limo, harapan Inang sangat banyak untuk kalian, karena kalianlah nanti yang menjadi penerus di HKBP Limo ini. Yang pertama, supaya anak sekolah minggu mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus. Supaya anak sekolah minggu mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, supaya anak sekolah minggu menyerahkan sepenuhnya hidupnya hanya kepada Yesus Kristus. Sama halnya kepada orang tua kita, tidak ada anak yang takut atau yang tidak terbuka kepada orang tuanya. Setiap anak pasti taat dengan perintah orang tuanya. Jika seorang anak mau menginginkan sesuatu, pastilah dia akan meminta dengan baik, dengan sopan, dengan lemah lembut kepada orang tuanya. Jika kita melakukan hal yang seperti itu, pasti orang tua kita akan terenyuh untuk memberikan apa yang dia minta dari kita. Begitu juga kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pokok yang kuat, kita adalah rantingnya. Jika pokok itu berbuah yang baik, akarnya kokoh, maka rantingnya itu akan tumbuh dengan subur. Pokok yang mempunyai akar yang kuat tadi, rantingnya akan kuat, maka menghasilkan buah yang baik. Tadi Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23, ada 9 buah roh. Kiranya Tuhan Yesus memeteraikan itu di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu.
membuahkan buah yang baik. Di dalam hidupnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Jadilah menjadi anak Tuhan, menjadi anak yang baik di hadapan orang tua terlebih-lebih, menjadi anak yang lemah lembut. Kalau dipanggil tidak perlu suaranya kencang-kencang. Iya Pak, iya Ma, apa yang mau saya lakukan? Lakukanlah itu kepada orang tuamu. Itulah wujudnya bahwa Anda, bahwa anak sekolah minggu adalah benar-benar anak Tuhan. Jadilah menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Yesus Kristus yang telah memberkati kebaktian ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan Yesus selalu mencurahkan berkat kesehatan kepada semua anak sekolah minggu, supaya untuk hari-hari yang akan datang mereka bisa mengikuti kebaktian dengan sukacita. Amin. Nah, sekarang kakak dan abang mau bagi-bagi tugas nih buat adik-adik sekolah minggunya. Benar, Kak. Orang 1-2-nya itu tugasnya apa, Bang? Menggambar bebas tentang buah-buah roh. Nah, minta tolong sama mama atau papanya atau kakaknya untuk mengerjakannya. Menggambar tentang buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Lalu diwarnai ya. Setelah dikerjakan, foto deh dengan hasil karyanya, kirimkan ke kakak dan abang sekolah minggunya. Orang 3 dan 4 ngapain, Bang? Itu membuat kerasi pohon yang buahnya buah-buah roh. Nah, itu dia. Orang 3 dan 4 tentu udah pinter-pinter kan? Buat pohon yang buahnya adalah buah-buah roh, secantik mungkin bikin. Benar, Kak. Nah, kemudian difoto, kirim ke kakak atau abang. Sekarang para remaja, Bang, membuat video lagu dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, pasti udah hafal kan? Para remaja harus sudah hafal dong isi dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Divideokan, kirim ke kakak atau abang. Oke? Selamat mengerjakan. Kakak dan abang tunggu ya. Sekarang kita persembahan. Disiapkan persembahannya ya. Nanti boleh dikirim lewat kakak atau abang atau Sintua sektornya masing-masing. Lagu kita apa, Bang, persembahannya? Kasihnya seperti sungai. Tanya nih lagu Kasihnya Seperti Sungai. Check it out. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.